Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani, NIM G1B071046. Di sini saya akan membahas tentang superkonduktor dan aplikasinya. Superkonduktor merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai nol pada suhu yang sangat rendah. Artinya, di mana superkonduktor dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Sebelumnya, kita akan membahas superkonduktor pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda, Heike Kamerlingh Onnes pada tahun 1911. Percobaan Onnes dengan mengalirkan arus pada suatu kumparan superkonduktor dalam suatu rangkaian tertutup dan kemudian mencabut sumber arusnya lalu mengukur arusnya 1 tahun kemudian. Ternyata arus masih tetap mengalir. Fenomena ini kemudian oleh Onnes diberikan nama superkonduktivitas. Atas penemuannya itu, Onnes dianugerahi Nobel Fisika pada tahun 1913. Di mana karakteristik dari superkonduktor adalah medan magnet dalam superkonduktor bernilai nol dan mengalami efek Meissner. Sifat superkonduktor. Sifat superkonduktor dibagi menjadi 3, yaitu 1. Efek Meissner, 2. Teori BCS, dan 3. Medan magnet kritis. Di mana poin pertama yaitu efek Meissner. Ini sangat kuat sehingga sebuah magnet dapat melayang karena ditolak oleh superkonduktor. Medan magnet ini juga tidak boleh terlalu besar. Apabila medan magnetnya terlalu besar, maka efek Meissner ini akan hilang dan material akan kehilangan sifat superkonduktivitasnya. Di mana poin kedua yaitu teori BCS menjelaskan bahwa interaksi tarik-menarik antara elektron dapat menyebabkan keadaan dasar terpisah dengan keadaan tersitasi oleh energi gap. Interaksi antara elektron dan kisi menyebabkan adanya energi gap yang diamati. London Penetration Depth merupakan konsekuensi dari teori BCS. Teori BCS memprediksi suhu kritis. Dan poin ketiga yaitu medan magnetik kritis. Medan magnet kritis adalah batas kuatnya medan magnet sehingga bahan superkonduktor memiliki medan magnet. Jika medan magnet yang diberikan pada bahan superkonduktor, maka bahan superkonduktor tak akan mengalami efek Meissner lagi. Tipe-tipe superkonduktor dibagi menjadi 2 tipe. Superkonduktor tipe 1, yaitu pasangan elektron bergerak sepanjang terowongan penarikan yang dibentuk ion-ion logam yang bermuatan positif. Akibat dari adanya pembentukan pasangan dan tarikan ini, arus listrik akan bergerak dengan merata dan superkonduktivitas akan terjadi. Superkonduktor yang berkelakuan seperti ini disebut superkonduktor jenis pertama yang secara fisik ditandai oleh efek Meissner, yakni gejala penolakan medan magnet luar, asalkan kuat medannya tidak terlalu tinggi, oleh superkonduktor. Bila kuat medannya melebihi batas kritis, gejala superkonduktivitasnya akan menghilang. Maka pada superkonduktor tipe 1 akan terus-menerus menolak medan magnet yang diberikan hingga mencapai medan magnet kritis. Kemudian dengan tiba-tiba akan berubah kembali ke keadaan normal. Superkonduktor tipe 2 yaitu akan menolak medan magnet yang diberikan, namun perubahan sifat kemagnetan tidak tiba-tiba tetapi secara bertahap. Pada suhu kritis, maka bahan akan kembali ke keadaan semula. Superkonduktor tipe 2 memiliki suhu kritis yang lebih tinggi dari superkonduktor tipe 1. Terdapat kelompok superkonduktor. Berdasarkan nilai suhu kritisnya, superkonduktor dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu superkonduktor bersuhu kritis rendah, di mana superkonduktor jenis ini memiliki suhu kritis lebih kecil dari 23 Kelvin. Superkonduktor jenis ini sudah ditinggalkan karena biaya yang mahal untuk mendinginkan bahan. Sedangkan superkonduktor bersuhu kritis tinggi
Superkonduktor jenis ini memiliki suhu kritis lebih besar dari 78 Kelvin. Superkonduktor jenis ini merupakan bahan yang sedang dikembangkan sehingga diharapkan memperoleh superkonduktor pada suhu kamar sehingga lebih ekonomis. Aplikasi superkonduktor yaitu High Temperature Superconducting atau HTS generator. Di dalam pemanfaatan bahan superkonduktor yang memiliki nilai hambatan terhadap energi listrik relatif kecil, bahkan hingga nol sebagai bahan utama pada generator diharapkan dalam pengoperasian pada daya keluaran yang sama, diperoleh nilai efisiensi yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan rugi-rugi tahanan jangkar, rugi-rugi inti, dan bahan yang biasa timbul pada penggunaan generator konvensional tidak terjadi pada penggunaan generator berbahan superkonduktor. Penggunaan High Temperature Superconducting atau HTS generator memiliki beberapa kelebihan, antara lain 1. Efisiensi lebih tinggi mencapai 99%. 2. Rugi-rugi daya lebih rendah 50% daripada metode konvensional pada gambar 1. 3. Konduktivitas 10⁻6 lebih baik dibandingkan tembaga. Keempat, kerapatan arus 10 kali lebih besar dibandingkan belitan tembaga. Kelima, mengurangi polusi. Keenam, meningkatkan stabilitas jaringan listrik. Ketujuh, mengurangi biaya pemasangan. Dan poin terakhir kedelapan, ukuran yang lebih kecil dan berat yang lebih ringan. Dan terlihat pada gambar, generator dengan menggunakan HTS memiliki desain yang berbeda pada rotornya pada gambar 2. Dikarenakan belitan yang digunakan pada rotor yang pada generator konvensional menggunakan tembaga diganti dengan material HTS. Sementara untuk statornya tetap menggunakan desain konvensional. Dan di dalam mendesain HTS generator pada gambar 3, ada 3 subsistem yang harus diperhatikan. Yang pertama rotor, yang kedua pendingin rotor, dan ketiga stator. Secara fisik, HTS generator diharapkan mempunyai panjang separuh dan diameter 2/3 dari generator konvensional. HTS generator memiliki reaktansi sinkron rendah sekitar 0,28 pu, tetapi memiliki reaktivitas transien dan subtransien yang sama dengan generator konvensional. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.